Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau jawab sebuah pertanyaan yang masuk ke channel Teknisi Digital. Pertanyaan itu dikirimin ke video cara memperbaiki lampu Natal, dipegang nyetrum. Nah, ini dia nih, cara memperbaiki lampu Natal dipegang nyetrum. Jadi, pertanyaan ini datangnya dari Soleha Nuriman yang nanya, anak saya juga kesetrum lampu kayak gitu, padahal baru beli buat hiasan kamar. Ada kayak timah yang keluar gitu dari lampunya. Mesti diapain ya bang? Kalau kasusnya seperti yang diceritakan sama Soleha Nuriman, Soleha Nuriman beli ini aja, beli lem bakar, lem silikon itu. Nah, yang timah yang keluar itu lampunya lem aja gitu di sekelilingnya. Kan lampu lampu hias ini kan lampu hias ini kan ada resistor sama kaki lampu ya. Di kaki lampu itu kan ada kaki resistor sama kaki kaki lampunya. Jadi biasanya kalau yang dari pabrik, aku, saya rasa yang punya Solehan Nuriman dari pabrik juga. Maksudnya gini, biasanya dari pabrik itu di tabung lampu ya. Tabung kaca lampu itu biasanya udah dikasih silikon. Tapi mungkin itu agak lolos dari quality control. Jadi mau nggak mau dia terjual. Itu kan bahaya jadinya kan. Kesetrum. Jadi simpel aja deh, pokoknya beli aja tuh lem bakar. Lem bakar bisa dibeli di stationery biasanya, tempat-tempat fotokopi gitu. Lem bakar, jadi lem aja itu yang ngelupas itu, yang timahnya agak muncul itu lem aja, biar dia nggak ke pegang sama tangan terus kesetrum. Udah simpel gitu aja sih cara memperbaikinya. Kenapa lem bakar? Karena lem bakar itu ngelapisi dalam arti lapisan dari lem bakar itu lebih tebal. Jadi kalau kita pegang pakai tangan, tangan kita nggak bakal nyentuh setrumnya gitu ceritanya. Kecuali dia dalam keadaan basah ya. Kalau dalam keadaan basah itu biasanya masih tetap nyetrum kalau pakai lem bakar. Pakai isolator apapun kalau basah dia punya potensi untuk nyetrum. Jadi kalau bisa sih lampu hiasnya dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena bahaya loh pemirsa. Setrum itu kecil sih, cuman kalau dalam keadaan tertentu seperti yang udah saya ceritakan di podcast podcast saya yang kemarin-kemarin itu bahaya dalam keadaan tertentu, dalam dalam anatomi tubuh tertentu dia bakal efeknya terasa banget meskipun itu setrumnya kecil. Apalagi ini setrumnya, ini lampu yang langsung dicolokin ke arus listrik 220 volt. Ya meskipun keluarnya lampu itu arusnya kecil, tapi kan kita harus waspada juga ya. Kalau bisa lebih tinggiin lah dari posisi kita, dari posisi anak-anak, keep out of reach of children lah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jadi moga aja Soleha Nuriman langsung betul beli lem silikon terus di lem aja. Kalau misalnya alat bakarnya nggak ada, pakai korek api aja, nanti dibakar terus ditempel-tempelin gitu, ditempel-tempelin ke timah yang keluar itu. Sebelum dinyalain lagi, sebelum dirakit lagi, sebelum dipasang lagi, pastikan aja Soleha Nuriman cek semua lampunya ya. Dah gitu aja. Terus saya mau ngobrol-ngobrol lagi dah sama teman-teman, sama pemirsa di luar sana soal lampu ini, soal lampu klap klip, lampu Natal. Anak-anak emang banyak yang suka pemirsa. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja suka-suka. Suka-suka. Orang dewasa aja pada banyak yang suka. Biasanya lampu ini dipajang di
lampu biasa dipajang di pohon Natal biasanya dipajang di depan rumah, biasanya dipajang waktu lagi mau lebaran. Lampu ini sebetulnya multifungsi, multi kegunaan ding. Ya multifungsi juga ya. Sepengalaman saya ya pemirsa menggunakan lampu ini jarang nyetrum. Cuman ada beberapa kali aja yang memang dia parah banget baru dia nyetrum. Kayak yang diceritakan sama Solehan Uriman ini. Lampu ini pakai adaptor. Adaptornya tuh nggak pakai trafo. Jadi sebetulnya lampu ini, cara lampu ini? Dia menggunakan dioda pemirsa. Dia menggunakan dioda kiprok di dalamnya situ. Terus ada IC tai lalat sama ada saklar. Saklarnya berupa transistor. Transistor yang kalau misalnya kita ukur pakai avometer analog itu bakal kelihatan rusak. Dia nggak seperti transistor yang lain. Kalau transistor yang lain itu jelas kaki, basis, kolektor, dan emitornya. Terus transistor yang lain itu kalau diukur pakai avometer pasti bisa kelihatan jelas bahwasanya itu adalah transistor. Nah, kalau transistor NPN atau PNP-nya maksudnya bisa kelihatan meskipun kita cuma ngecek pakai avometer analog. Tapi kalau transistor yang digunakan dalam pensaklaran arus atau pensaklaran tegangan di lampu klap klip ini, transistornya nggak bisa dicek. Boleh dicoba pemirsa, boleh coba bongkar dan siapkan avometer analog pakai skala X1, copot transistornya, terus coba cek. Pasti bakal kelihatan seolah-olah transistor ini rusak. Kayak gitu ceritanya. Padahal dia enggak, karena memang dia tuh memang nggak bisa dicek pakai avometer, setahu saya ya. Terus ada lagi gini, yang membuat lampu ini klap kelip itu bukan transistornya pemirsa, tapi IC tai lalat yang ada di dalam. IC tai lalat ini gedenya cuman setai lalat ya, namanya juga IC tai lalat ya. Sebetulnya ini rangkaian flip flop, pakai IC NE555 juga bisa sebetulnya. Cuman kalau kita pakai IC NE555 itu masih banyak rangkaian lagi untuk bisa merubah hidup matinya lampu gitu. Masih butuh banyak rangkaian, nanti ada elko-nya, ada resistor, ada kapasitornya, dirangkai sedemikian rupa sampai dikasih switch, dimana pada akhirnya klip-klipnya tuh bisa berubah-ubah gitu. Sebetulnya kalau pakai IC NE55 itu lebih awet pemirsa, tapi dia lebih gede jadinya, lebih gede mesinnya. Kalau mesin dari lampu ini kan yang asli itu mesinnya cuman kecil gitu, cuman beberapa senti lah, paling cuman sekitar 10 sentian, 10 senti kali 6 senti gitu. Nah, kalau misalnya diganti pakai ICN E55 itu biaya untuk bikin mesinnya tuh jauh lebih mahal tapi lebih awet. Herannya itu perbedaannya kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai yang asli dari pabrik itu sebetulnya nggak tahan lama karena dia pakai IC tai lalat. Biasa disebut chip. Chip ini kecil banget gitu, segede tai lalat. Padahal nggak tahu saya tainya lalat itu segede apa ya. Tai lalat maksudnya tai lalat yang nempel di badan manusia pemirsa. Tai lalat kan nggak sampai 1 senti ya, kecil banget. Nah segede itulah. IC itu kalau udah rusak dia nggak bisa diperbaiki, jadi harus dibuang. Mau beli nggak ada, mau diperbaiki nggak bisa, jadi memang harus dibuang.
memang pabrik memang memproduksi barang yang memang cuma sekali pakai. Jadi kalau misal pemirsa punya lampu kelap-kelip, jadi jangan begitu berharap lampu itu bakal tahan lama ya. Paling beberapa bulan atau beberapa tahun dia udah rusak dan nggak bisa diperbaiki lagi. Baiklah ya, itu aja deh untuk Solehan Nuriman. Semoga bermanfaat. Untuk pemirsa jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.